Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisi-kisi sumatif akhir semester atau disingkat SAS tahun pelajaran 2023-2024 Bahasa Indonesia kelas 10. Adapun capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi dan mengevaluasi informasi dari berbagai teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Adapun kisi-kisi dan rangkuman materi untuk SAS ini, yang nomor 1 berhubungan dengan indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan konteks yang termasuk verba dalam suatu paragraf. Kita harus mengetahui dulu apa itu kata dan juga frasa, dan juga apa itu verba dan juga nomina. Kata adalah satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan frasa adalah satuan bahasa yang terdiri lebih dari satu kata yang apabila dipisahkan tidak dapat berdiri sendiri satu sama lain. Contohnya, kata itu meja, frasa itu meja makan. Jadi, yang dimaksud dengan frasa itu penyebutan sesuatu hal lebih dari satu kata. Bisa menyebutkan benda, sifat, ataupun pekerjaan, tapi lebih dari satu kata. Ya, contohnya kata meja. Frasanya ada meja makan, meja tulis, meja bundar, meja hijau, itu termasuk ke dalam konteks frasa. Nah, berikutnya kita akan membedakan apa itu verba dan juga nomina. Kata atau frasa verba merupakan satuan bahasa yang memiliki makna tindakan atau pekerjaan. Biasanya ditandai dengan adanya pelekatan imbuhan me, di, ter, ber. Kita bisa lihat contohnya. Di sini ada kata menyapu. Menyapu menggunakan imbuhan me. Kalau konteks frasanya, bisa juga kita menambahkan adverbia yang melekat terhadap verba tersebut. Contoh frasa verba yaitu seperti sedang makan, akan pergi. Ataupun seperti yang tertera di dalam tampilan sini, frasanya contohnya adalah jalan kaki. Yang berikutnya yang B, ada yang namanya kata atau frasa nomina. Kata atau frasa nomina merupakan satuan bahasa yang memiliki makna sebuah benda. Contoh katanya yaitu hewan. Contoh frasanya bisa kata anjing liar, ayam kampung, ada meja tulis, papan tulis, buku tulis. Itu contoh dari frasa nomina. Berikutnya, untuk nomor soal yang terdapat pada nomor 2 dan juga 5, indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian
yang termasuk kata atau kalimat definisi. Rangkuman materinya, definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Sehingga kalimat definisi adalah rangkaian kata yang bertujuan menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek. Adapun ciri-ciri dari kalimat definisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, yakni. Yang kedua, kalimatnya berisi penjelasan arti ataupun makna suatu objek. Yang ketiga, digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. Yang keempat, digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. Yang kelima, maknanya tidak berubah jika kalimat dibalikkan. Objek berada di awal maupun di akhir kalimatnya. Dan yang keenam, diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimatnya, masyarakat adalah sekelompok orang yang paling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Di sana terdapat kata adalah. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat definisi. Berikutnya, nomor soal yang ketiga. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian yang termasuk gagasan utama dalam suatu paragraf. Rangkuman materinya, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang paragraf. Gagasan utama berada pada kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat utama inilah yang menjadi tumpuan pengembangan paragraf. Suatu kalimat dikatakan sebagai kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman atau gagasan menyeluruh yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf itu. Dominannya, gagasan utama ini terdapat pada awal kalimat. Untuk berikutnya, nomor soal yang keempat. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian fakta yang terdapat dalam suatu paragraf. Rangkuman materinya, fakta adalah keadaan atau peristiwa nyata. Di dalamnya mengungkapkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara itu, pendapat atau opini adalah pikiran atau tanggapan seseorang tentang suatu hal. Berikut hal yang membedakan pernyataan fakta dan juga pendapat. Yang pertama, pernyataan yang ada istilah, angka, dan kata-kata adalah dan juga pasti itu merupakan pernyataan fakta. Sedangkan untuk opini biasanya ditandai dengan suatu pernyataan yang terdapat adanya kata menurut, berdasarkan, pendapat, merupakan pernyataan pendapat atau opini itu sendiri. Yang berikutnya, nomor soal 6 dan juga 8. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Rangkuman materinya, struktur yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisikan pengertian dari objek yang dibahas,
atau informasi objek secara umum. Deskripsi bagian berisi pemerincian atau gambaran khusus mengenai objek yang dibahas, termasuk bagian-bagiannya. Sedangkan deskripsi manfaat itu berisi manfaat dari sesuatu yang dilaporkan atau pemerincian akhir sebagai penutup teks. Soal nomor 7. Indikator soalnya, peserta didik mampu mengetahui cara dalam memperoleh data pada teks laporan hasil observasi. Rangkuman materinya, observasi biasa dikenal dengan pengamatan. Observasi dilakukan oleh seseorang dengan cara terjun langsung pada objek observasi. Dengan terjun langsung ke lapangan, tentu akan memperoleh informasi dari objek yang diobservasinya. Soal nomor 9. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan konteks yang termasuk ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Adapun rangkuman materinya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini ada 4. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Ketiga, menggunakan objek tunggal. Dan yang terakhir, ditulis berdasarkan fakta. Soal nomor 10. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan jenis kalimat simpleks ataupun kompleks. Rangkuman materinya, kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki masing-masing satu fungsi kalimat saja, atau hanya memiliki satu predikat ataupun satu klausa. Contoh kalimatnya, ibu pergi berbelanja ke toko. Ibu sebagai subjek, pergi berbelanja predikat, ke toko keterangan waktu. Di sana hanya terdapat satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk yang memiliki lebih dari satu di beberapa atau semua fungsi kalimatnya. Contohnya, aku dan Dina pergi ke sekolah. Aku subjek 1, Dina subjek 2. Pergi itu predikat, ke sekolah keterangan tempat. Jika dipilah, di sana terdapat 2 klausa. Aku pergi ke sekolah, Dina pergi ke sekolah. Karena muncul adanya konjungsi, membuat kalimat tersebut menjadi kalimat kompleks. Soal nomor 11, 14, 16, 17, dan juga 18. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan struktur dari teks anekdot. Rangkuman materinya, struktur anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Soal nomor 12. Indikator soalnya, peserta didik mampu membuat teks anekdot. Di sini, peserta didik harus mampu untuk melengkapi kalimat yang terdapat dalam sebuah dialog. Soal nomor 13. Peserta didik mampu memahami makna kata pada sebuah teks anekdot. Rangkuman materinya. Dalam teks anekdot, penyampaian kritik disampaikan secara tidak langsung. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi konflik dengan pihak lain. Teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik yang dapat diterima oleh orang lain
tanpa membuat pihak lain tersinggung. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan kritik penulis, perlu menggunakan kata, frasa, ataupun kalimat yang bermakna idiomatis atau bukan makna sebenarnya. Sehingga kita harus mampu mencari makna yang tersirat yang terdapat dalam konteks ceritanya. Soal nomor 15. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan jenis konjungsi yang digunakan dalam teks anekdot. Rangkuman materinya. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu atau konjungsi temporal. Kata-katanya bisa menggunakan kata setelah, lalu, ataupun kemudian. Selain itu, ada juga konjungsi sebab akibat atau dikenal dengan konjungsi kausalitas. Contoh katanya ada kata maka, karena, oleh sebab itu. Dan yang ketiga, ada juga konjungsi yang merupakan penggunaan kalimat pengandaian yang digunakan penulis untuk berandai-andai. Soal nomor 19. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami ciri-ciri dari kalimat langsung. Rangkuman materi. Kalimat langsung merupakan kalimat yang digunakan untuk melakukan percakapan secara langsung dan tanpa perantara. Kalimat langsung biasanya digunakan dalam dialog. Kalimat langsung selalu menggunakan subjek sebagai media berbicara. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, menggunakan tanda petik 2 di atas. Yang kedua, menggunakan tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Yang ketiga, menggunakan dialog sebagai sarana dalam membuat kalimat. Yang keempat, menggunakan huruf kapital setelah tanda koma dan petik 2 di atas. Dan yang kelima, dapat menggunakan tanda titik 2 juga. Contohnya, kata ayah saya, koma, petik 2, kita K kapital harus berbagi dalam hidup ini, titik, petik 2. Atau, petik 2, aku A kapital tidak tahu apa yang kamu bicarakan, koma, Andi, tanda tanya, petik 2, tanya, Hesti, titik. Yang berikutnya, soal nomor 20. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan hal yang termasuk tujuan penulisan dari teks anekdot. Rangkuman materi. Penulis sudah pasti mempunyai tujuan tertentu sehingga menulis anekdot. Beberapa tujuan dari penulisan teks anekdot yaitu yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengkritis. Soal nomor 21, 27, dan 29. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan teks eksposisi. Rangkuman materi. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Teks ini juga menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang suatu topik. Teks eksposisi memiliki struktur seperti
tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Soal nomor 22 dan juga 30. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian yang termasuk gagasan utama dalam suatu paragraf yang rangkumannya sudah sama dengan yang terdapat pada nomor 3. Dan yang berikutnya, soal nomor 23, indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian fakta yang terdapat dalam suatu paragraf yang sama juga rangkumannya sesuai dengan yang terdapat pada nomor 4. Soal nomor 24. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan konteks yang termasuk dalam kalimat kompleks yang terdapat dalam suatu paragraf. Rangkuman materinya. Kalimat kompleks ditandai dengan penggunaan konjungsi. Adapun konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi antara lain, yang pertama, konjungsi waktu, seperti menggunakan kata sesudah, setelah, sebelum, kemudian, setelah itu. Yang kedua, konjungsi sebab akibat atau dikenal dengan nama konjungsi kausalitas. Contoh katanya seperti kata karena, sehingga, sebab, akibat. Yang ketiga, konjungsi pertentangan yang ditandai dengan penggunaan kata tetapi, namun, akan tetapi, melainkan, sedangkan. Soal nomor 25. Indikator soalnya, peserta didik mampu melengkapi bagian kata penghubung yang terdapat dalam suatu paragraf. Rangkuman materinya. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri tertentu dalam hal unsur kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang paling menonjol dalam teks eksposisi adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat maupun antar paragraf. Konjungsi yang sering muncul adalah konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang mempunyai satu derajat atau yang terdapat dalam satu kalimat. Contoh konjungsi koordinatif adalah menggunakan kata dan, tetapi, atau, sedangkan, melainkan, padahal, lalu, kemudian. Selain konjungsi koordinatif, ada juga konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status yang tidak sederajat. Contoh konjungsinya adalah konjungsi ketika, sejak, biar, seperti, setelah, jika, andai, kalau, supaya, bagai, ibarat, sehingga, karena. Soal nomor 26. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan bagian kata istilah yang terdapat dalam suatu paragraf. Rangkuman materinya, istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengertian pengistilahan merupakan proses penamaan atau penyebutan yang lebih banyak berlangsung secara arbitrer. Maka, pengistilahan lebih banyak berlangsung menurut suatu prosedur. Ini terjadi karena pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dan kecermatan makna untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Soal nomor 28. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan konteks yang termasuk dalam kalimat aktif. Rangkuman materinya. Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku. Ciri utama kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata dasar atau berimbuhan me dan be. Contohnya, ibu sedang membuat martabak telur. Andi senang makan kerang. Medi
tinggal di jalan selontong. Berarti subjeknya melakukan suatu perbuatan. Soal nomor 31, 32, 37, 40. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan karakteristik dari teks hikayat. Karakteristik atau ciri-ciri dari sastra Melayu lama atau dikenal dengan hikayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, statis. Kedua, milik bersama karena tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Ketiga, isi berkisar seputar istana kerajaan atau istana sentris. Keempat, banyak menggunakan kata-kata klise seperti kata-kata arkais. Terus di sini ada kata arkian, sebermula, konon, maka, dan hatta. Itu termasuk ke dalam kata-kata klise atau kata-kata arkais. Yang kelima, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Keenam, banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. Ketujuh, berbahasa Melayu kuno. Kedelapan, berisi ajaran hidup atau bersifat didaktis. Dan yang kesembilan, bersifat hayalan. Misalnya, ada manusia bisa berubah wujud atau binatang bisa berbicara dengan manusia. Soal nomor 33. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan konjungsi arkais pada teks hikayat. Rangkuman materi. Dalam hikayat, kita sering menemukan kata-kata arkais, yaitu kata yang konon dan tidak lazim. Seperti contohnya itu kata hatta yang bermakna lalu, maka, sudah itu, dan zuadah yang bermakna makan untuk bekal. Dalam kehidupan sehari-hari, kata arkais sangat sulit diterapkan. Seperti contohnya, ada kata syahdan, itu memiliki makna selanjutnya. Arkian memiliki makna kemudian, daulat memiliki makna ya, masigul itu memiliki makna kesal atau marah, manira itu memiliki makna saya, dan daluang itu memiliki makna kertas. Soal nomor 34 dan 36. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik dari teks hikayat. Rangkuman materinya, unsur intrinsik adalah unsur yang dapat ditemukan di dalam karya yang bersangkutan. Yang termasuk dalam unsur intrinsik ada tema, alur, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, nada dan suasana, serta gaya bahasa. Soal nomor 35. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan majas yang tepat yang terdapat pada teks hikayat. Rangkuman materinya, majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis agar sebuah kalimat terlihat semakin hidup. Berikut beberapa jenis majas yang sering digunakan di dalam hikayat. Antara lain, yang pertama, majas antonomasia, yaitu kata sifat yang digunakan untuk pengganti nama asli seseorang. Contohnya kalian ingin mengubah nama teman kalian dengan kata si tinggi, si pintar, si jelita, si cantik, itu adalah majas antonomasia. Ya, contoh kalimatnya. Si jelita itu selalu datang untuk makan siang di tempatku. Nah, kata si jelita itu pemberian julukan kepada seseorang. Majas yang kedua ada majas personifikasi, yaitu benda mati seolah hidup. Contohnya, angin itu berbisik kepadaku. Itu termasuk ke dalam majas personifikasi. Yang ketiga, majas simile, atau majas yang menggunakan kata-kata pembanding, yaitu kata seperti, laksana, bagai, bagaikan, ataupun bak. Contoh kalimatnya, rumahnya begitu kotor bak kapal pecah. Konteks kalimat tadi ada kata bak yang menyatakan itu penanda dari majas simile. Yang keempat, yaitu majas metafora,
yaitu majas perbandingan yang diungkapkan secara analogis. Jadi di sana mencari padanan dari suatu kata tersebut. Misalnya ada kata korek api untuk menggambarkan suatu keluarga. Korek api itu hanya memiliki satu batang utama yang mampu menerangi semuanya. Jika satu terluka, maka semua di dalam isi korek api itu akan mengalami luka juga. Nah, di sana ada kata korek api yang mungkin menandakan bahwa korek api itu dipersamakan dengan satu lingkup rumah atau keluarga. Dan yang terakhir ada majas hiperbola, yaitu majas perbandingan yang dilebih-lebihkan. Contohnya, aku banting tulang untuk menghidupi keluargaku. Banting tulang termasuk ke dalam majas hiperbola. Dan yang terakhir ada nomor soal 38. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dari teks hikayat. Di mana ciri-ciri dari hikayat yang pertama ada anonim, istana sentris, menggunakan bahasa Melayu lama, prologis atau berisikan suatu kemustahilan, bersifat tradisional, bersifat didaktis, dan yang terakhir berisikan suatu magic atau kesaktian. Nah, anak-anak, itulah beberapa kisi-kisi yang akan keluar di SAS tahun 2023-2024 ini, disertai juga dengan rangkuman materinya. Sukses dalam ujian adalah proses 3 langkah sederhana. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, dukunglah dengan kerja keras dan belajar. Sukses untuk ujiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.